Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran algoritma. Perkenalkan, saya Aisyah Sindana selaku Master Teaching kamu. Kita belajar bareng yuk! Adapun capaian pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis persoalan dan mengembangkan solusi yang tepat melalui langkah-langkah algoritma. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar algoritma, peserta didik mampu menganalisis elemen penting yang terdapat pada suatu permasalahan, dan yang terakhir, peserta didik mampu merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah yang efektif. Silahkan perhatikan petunjuk penggunaan video berikut ini. Yang pertama, silahkan Anda simak materi tersebut dengan seksama, dan kerjakan kuis interaktif yang terdapat pada sela-sela video dengan cara tekan tombol pada ikon yang muncul di layar. Sebelumnya, tahukah kamu mengapa komputer dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara terstruktur dan efisien? Tentu hal ini karena terdapat algoritma dalam sistem komputer yang bertanggung jawab dalam proses menjalankan instruksi-instruksi tertentu pada komputer. Lalu, apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah atau suatu aturan yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Ibaratnya seperti suatu petunjuk memasak di buku resep. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan satu persatu untuk membuat masakan tersebut menjadi lebih enak. Lalu, apa saja komponen dalam algoritma? Algoritma memiliki 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Berikut ini adalah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan kamu melihat banyak pakaian kotor yang sudah menumpuk di keranjangmu. Tentu kamu harus mencucinya, bukan? Lalu, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu dengan memasukkan baju dan deterjen ke dalam mesin cuci, lalu atur durasi pencucian sekaligus tekan tombol start pada mesin cuci untuk mesin cuci memulai proses pencucian baju hingga baju tersebut bersih. Lalu, apabila proses pencucian baju tersebut telah selesai, langkah yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu dengan menjemur baju tersebut hingga kering. Dan langkah terakhir yaitu dengan menyetrika baju tersebut supaya terlihat lebih rapih. Pada algoritma juga terdapat sebuah notasi atau cara untuk menggambarkan suatu langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang disebut dengan flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah sebuah diagram yang menampilkan suatu langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Berikut adalah penjelasan dari setiap simbolnya. Simbol pertama yaitu terminator. Simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu awalan dan akhiran dari setiap program yang digambarkan dengan bentuk oval atau kapsul. Simbol kedua adalah proses. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan dalam proses. Umumnya, simbol ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Simbol ketiga adalah input dan output. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu input atau informasi yang telah dimasukkan dan output atau keluaran yang dihasilkan dari suatu proses yang telah dilakukan. Simbol input dan output ini digambarkan dengan bentuk jajaran genjang. Dan simbol terakhir yaitu decisions atau keputusan, di mana simbol ini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu jawaban iya dan tidak. Simbol ini digambarkan dengan menggunakan bentuk diamond atau belah ketupat. Berikut ini adalah contoh penggunaan flowchart dalam algoritma. Nah, sudah paham bukan mengenai konsep sederhana algoritma? Untuk menambah pemahaman, mari kita simak contoh kasus dan penyelesaian algoritma berikut ini. Fahri adalah seorang programmer muda yang ditugaskan untuk membuat sebuah program yang bisa menghitung luas persegi panjang secara praktis, sehingga pengguna hanya perlu memasukkan nilai tanpa harus menghitung menggunakan rumus. Lalu, bagaimana cara Fahri untuk merumuskan langkah-langkah algoritma yang tepat supaya ia bisa membuat program tersebut? Yuk kita selesaikan bersama.
Untuk membuat program tersebut, langkah pertama yang dilakukan oleh Fahri yaitu dengan memecah permasalahan besar ini menjadi bagian-bagian terkecil sehingga lebih mudah untuk dikelola, seperti menentukan input, proses, dan output dari program yang akan dibuat oleh Fahri. Nah, untuk bisa menghitung luas persegi panjang, tentunya Fahri perlu memasukkan fungsi variabel yaitu hitung luas persegi panjang beserta rumus perhitungan persegi panjang dalam algoritmanya. Nah, dengan menambahkan fungsi-fungsi tersebut, program nantinya akan dapat terus berjalan dan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, setelah Fahri memahami komponen-komponen penting dalam membuat program menghitung luas persegi panjang, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Fahri adalah menyusun algoritmanya sebagai berikut. Langkah pertama diawali dengan program meminta pengguna untuk memasukkan nilai panjang dan juga memasukkan nilai lebar. Setelah itu, program akan memanggil fungsi dan rumus yang telah ditambahkan pada sistem untuk memulai proses perhitungan luas persegi panjang. Dan yang terakhir, program akan menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Seperti berikut ini. Nah, belajar algoritma cukup menarik bukan? Di mana algoritma juga berperan penting dalam kehidupan kita. Dengan algoritma, kita dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan secara terstruktur dan efisien. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah, algoritma merupakan suatu rangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun ciri-ciri algoritma yaitu, yang pertama terdapat input, yang kedua menghasilkan output atau solusi, yang ketiga memiliki langkah-langkah yang sederhana, dan yang keempat memiliki suatu langkah yang jelas dan tidak ambigu. Sekian video pembelajaran hari ini, jangan lupa kerjakan kuis interaktif setelah ini ya. Semangat, sampai jumpa di kelas selanjutnya.